Wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari tentang listrik, yaitu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Nanti akan kita pelajari tentang yang pertama, kuat arus, yang kedua, hukum ohm dan hambatan, kemudian yang ketiga, rangkaian listrik DC atau listrik searah, khusus mengalir yang searah. Untuk listrik bolak-balik atau listrik AC, alternating current, nanti akan dibahas di bab berikutnya. Kemudian yang keempat adalah pengukuran kuat arus, tegangan, hambatan atau resistor. Yang kelima yaitu energi dan daya listrik. Yang pertama adalah kuat arus. Kuat arus adalah banyaknya muatan per waktu, atau muatan itu kulom, waktu itu detik. Jadi satuannya ini adalah kulom per detik. Kulom per detik atau kulom per detik biasanya disingkat dengan ampere. Nah, banyaknya arus itu kalau kita logikakan seperti banyaknya arus kendaraan, berarti banyaknya kendaraan yang lewat setiap waktu. Jadi kalau di sini yang mengalir itu adalah elektron. Jadi banyaknya muatan atau banyaknya elektron yang mengalir setiap waktu. Satuannya adalah kulom per detik atau ampere. Nah, hukum ohm tentang hambatan adalah bahwa besarnya tegangan yang melalui suatu hambatan itu akan sebanding dengan kuat arus. Jadi V itu tegangan, I itu adalah kuat arus, R itu adalah hambatan. V satuannya volt, I satuannya ampere, R itu hambatan atau resistor, satuannya ohm. Sedangkan hukum ohm tentang hambatan adalah besarnya hambatan itu akan sebanding dengan panjangnya kawat dan berbanding terbalik dengan besarnya luas penampang. Nah, kalau kita logikakan nanti akan sama dengan jalanan. Jalanan yang luas maka akan memudahkan kendaraan yang lewat. Maka berbanding terbalik, hambatannya akan sedikit. Kalau jalanan semakin panjang, maka hambatannya semakin besar. Rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini yang pertama adalah yang dibahas oleh Kirchhoff, yang terkenal dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Bunyi hukum Kirchhoff yang pertama adalah jumlah arus yang masuk ke suatu percabangan nanti akan sama dengan yang keluar. Jadi kan nanti yang keluar itu sama. Jadi kalau ini I total, maka ada 3 cabang ya sama dengan I1. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya berapa cabang nanti. Jadi itu yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Jadi kalau misalkan arus itu melalui sebuah hambatan atau resistor, maka I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Mengingat hukum ohm yang pertama tadi, hukum tentang hambatan, bahwa I sama dengan V per R. Kalau V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. Sehingga rumus I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 akan berubah menjadi seperti yang di sini. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. V per R sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3. Ingat, rangkaian paralel ini disebut dengan rangkaian paralel
itu tegannya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. V-nya sama ini kalau rangkaian paralel. Sehingga bisa dituliskan rumusnya menjadi begini. V per R total sama dengan V keluar V-nya ke dalam kurung. 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Atau 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi kalau rangkaiannya paralel itu hambatannya menjadi kecil. Jadi logikanya sama dengan jalan. Kalau suatu jalan tadinya 1 jalur diubah menjadi 3 jalur, maka jalurnya kan lebih mudah lewat. Jadi kalau tadi jalurnya jadi sempit menjadi banyak jalurnya, maka akan lebih mudah sehingga hambatannya juga menjadi kecil. Rintangannya menjadi kecil di sini. Seri berjajar gini, maka arusnya sama. Jadi arus di R1 sama dengan arus di R2 sama dengan arus di R3. Jadi banyaknya elektron yang lewat setiap detik itu sama, karena tidak melalui percabangan. Ingat hukum Kirchhoff yang pertama itu. Jadi alur yang masuk percabangan sama dengan yang keluar ke percabangan. Kalau tidak ada yang cabangnya berarti arusnya ya sama. Arus di sini sama dengan di sini sama dengan di sini sama dengan I total, tapi tegangannya yang berbeda. Maka V total V di sini itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi V-nya yang berbeda, voltasenya. Sehingga kalau diteruskan rumusnya menjadi I kali R total sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Sehingga di sini I kali R, I-nya bisa keluar, sehingga I kali R sama dengan I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3. Maka R sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. Jadi kalau rangkaiannya seri, itu hambatannya semakin besar. Sehingga kalau jalan semakin panjang, disusun memanjang, maka hambatannya semakin besar. Sehingga R totalnya semakin besar. Jumlah semua tegangan ditambah jumlah arus kali hambatan maka sama dengan 0. Atau kalau ditulis sigma GGL, ini sumber tegangan GGL sama dengan sigma I dikalikan R plus R dalam. Ini kalau ada hambatan dalamnya. Jadi kalau yang rangkaiannya seperti ini, misalkan R1, R2, R3 melalui R3, maka GGL nanti ya GGL ditambah I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3 ditambah I kali R, itu harus sama dengan dalam suatu rangkaian seperti ini, rangkaian A, B, C, D, berapakah kuat arus dalam satu rangkaian ini? Maka kita runut dari sini, misalkan dari pojok D, misalkan min plus berarti plus 6. Ingat, pendek itu min, panjang itu plus. Maka kita urut ke sana GGL nya dulu. 3 berarti plus min, berarti min, karena yang pendek ini min, yang pendek ini min, yang ini plus. Jadi GGL-nya dulu 6 plus min 6 min 3 sama dengan I kali R. I dikalikan R-nya ini 0,5 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 0,5 ditambah 4. Ini 0,5 tambah 3 tambah 3 tambah 7 tambah 0,5 tambah 4, hasilnya 15. Jadi 3 sama dengan I kali 15. Ini 3 kan, sehingga I sama dengan 3/15 atau 1/5, 1/5. Jadi
bagaimana kalau menghitung tegangan dari A ke B misalkan. Berapakah tegangan dari A ke B atau disebut dengan VAB. Maka langkah yang pertama kita gambarkan adalah gambar seperti ini. Gambar tegangannya dulu 3 volt ini kita gambar. Ingat panjang pendeknya ini plus baru minus. Jadi ini panjang baru pendek. Nah, karena arus tadi kita misalkan ke sini, muter ke sini, maka ini arahnya ke sana dia arusnya. Arusnya ke sana. Maka di sini kita gambarkan IR panjang baru pendek plus baru min. Nah, nilai IR ini adalah IR ini dinilainya nilai IR, I kali R. Jadi I-nya itu 1/5, R-nya itu adalah hambatan antara A dan B, 0,5 ditambah 4. 0,5 ditambah 4. Sehingga di sini 3 ditambah 1/5 dikalikan 4,5. 4,5 kali 1/5 itu 0,9. Jadi nilainya di sini VAB itu adalah plus min, berarti min sebenarnya. Nah, plus min. Nah, ini tandanya jadi min. Jadi ini artinya min. Artinya min 3,9. Apa maksudnya min? Jadi tegangannya itu dari B ke A. Potensialnya lebih tinggi daripada B. Ya, min plus. Nah, itu jadi tekanan dari AB. Cara ini bisa juga menggunakan cara yang kedua, lewat bawah. Jadi VAB, jadi lewat VA ke C, ke D, baru ke B. Hasilnya harusnya sama, maka perlu kita buktikan sebagai bentuk cara. Jadi VAB kita gambarkan ini A, C, D, ini D, ini D, B. Jadi dari sini, karena arusnya ke sana, maka ini nilai IR ini kita gambarkan di sini, boleh di sini, boleh di sini. Yang jangan berubah adalah ini 6 karena ini pendek panjangnya, pendeknya sendiri panjang sini. Nah, ini kenapa ini panjangnya sini, pendeknya sini? Ini harus kenapa? Karena arusnya arahnya ke sana. Ingat, arusnya di sini. Nah, arus di sini ke sana, maka panjang baru pendek. Berapa nilai I kali R? Berarti I-nya tadi 1/5, R itu hambatan sepanjang AB. Jadi sepanjang ini. Berapa hambatannya? 0,5 ditambah 3 ditambah 7. Kalau tulis begini. Sehingga nilainya berapa IR-nya? 1/5 kalikan ini 10,5. Hasilnya 2,1. Sehingga VAB sama dengan VA ke B sama dengan plus min. Min plus. Jadi tulis plus 2,1 plus min berarti min 6. Jadi ini tadi ketemu IR-nya ini ketemunya ini tadi 2,1. Karena di sini min plus, berarti ya kita pakai tanda yang setelahnya plus 2,1 plus min 6, sehingga hasilnya 3,9 sama dengan jawaban yang di. Nah, bagaimana cara mengukur arus, tegangan, dan hambatan? Nah, sekarang mengukur arus dulu. Kalau mengukur arus, ini harusnya sama. Karena rangkaiannya seri begini, harusnya sama. Maka cara mengukurnya ini harus kita putus, rangkaian kita putus. Nah, maka kita pasang ampere meter di sini. Nah, kita rangkaian dibuat seri. Kenapa? Biar arusnya sama. Bagaimana kalau rangkaiannya paralel begini? Mengukur arusnya. Nah, ya kita putus di sini beri ampere meter, di sini diberi ampere meter. Jadi masing-masing beda di sini. Mengukurnya ampere meter ada 3 kalau rangkaian paralel. Mengukur tegangan, kalau mengukur tegangan rangkaiannya ya harus paralel, maka dibuatlah paralel di sini. Buat paralel. Ini voltmeter harus diukur secara paralel. Di sini beri lagi voltmeter. Nah, voltmeter karena rangkaiannya harus paralel, beri lagi ini voltmeter. Sehingga mengukurnya tidak usah memutus rangkaian kalau mengukur tegangan. Nah, kalau di sini bagaimana? Ya kan tegangannya sama, pasang aja satu aja di sini. Cukup 1 voltmeter. Kalau rangkaiannya paralel seperti ini, maka kalau seri itu voltmeternya ada 3. 1, 2, 3. Kalau 3 hambatan, maka rangkaiannya seri. Kalau
paralel begini, maka voltmeternya cukup satu karena rangkaian paralel yang sama voltmeternya. Bagaimana kalau mengukur hambatan? Kalau hambatan ukur ya cocokannya seperti sini voltmeternya, ampere meternya atau ohm meternya, AVO istilah di bengkel itu ada AVO, ampere meter, voltmeter dan ohm meter. Yang kelima, energi dan daya listrik. Energi itu adalah, kalau kita ingat di listrik statis, maka V itu potensial adalah K per R. Energi potensial itu K kali I1 kali 2 per R. Maka kalau kita tuliskan EP energi itu sebenarnya adalah V kali I. Nah, maka energi listrik itu di listrik statis juga berlaku. W energi listrik itu sama dengan I kali V. V-nya itu voltase atau potensial. Nah, kalau kita ganti I, kita masih ingat yang pertama tadi, I sama dengan I per T, maka I sama dengan I kali T. Kita ganti I-nya I kali T, maka jadinya W sama dengan I kali T kali V. Atau kita balik boleh V kali I kali T. Jadi energi listrik adalah V kali I kali T. Boleh juga V-nya kamu ganti kali I kali R. Boleh, kalau tidak ada V-nya, yang ada I kali R loh. I kali R kali I kali T. Nah, biasanya disebut dengan irit. Jadi kalau kita berenergi maka kita harus hidup yang irit. Nah, kalau daya itu adalah usaha persatuan waktu. Nah, sehingga kalau kita tuliskan P sama dengan V per I per T. P sama dengan W per T. W per T. Jadi usaha energi per waktu, atau kita ganti W-nya V kali I kali T, sehingga kita tuliskan V kali I kali T dibagi T, sehingga P sama dengan V kali I disebut dengan daya listrik. Daya listrik satuannya watt, kemudian kalau energi itu satuannya